Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, yang terhormat Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi. Nelly Yardes sebagai dosen mata kuliah pada pagi hari ini. Izin saya Rahana Kaila dari kelompok 4 sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi hari ini. Iya, boleh di-share screen, teman-teman. Belum kelihatan, Iya, Ibu mohon tunggu sebentar ya, Ibu. ya, karena Ibu mau foto anggotanya, karena Ibu langsung membuat nilai di Excel. Iya, mungkin teman-teman bisa bantu backup untuk share screen-nya. Soalnya ini nggak kelihatan, belum kelihatan. Iya, pada pagi hari ini kelompok Udah nggak 3 ada akan anggota ini. memaparkan materi asuhan keperawatan paliatif pada pasien stroke. Boleh di nama-namanya, teman-teman. Lama juga loadingnya ya. Iya, untuk anggota grup 3 ini ada Mana anggotanya? Maula Karima, Ya, Megiana, Moya, Muhammad Zaki, Nashwa, Nola, Novi, dan Nurhalisa Nabila. Boleh di next. Untuk pemaparan materinya, saya beri waktu 45 menit. Untuk anggota kelompok dipersilahkan. Ya, baik. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai tentang pengertian stroke. Bisa di next. Ya, teman-teman. Nah, untuk stroke sendiri ini dalam bahasa medis disebut dengan CVA atau cerebrovascular accident. Nah, stroke ini sebagai gangguan saraf permanen akibat adanya terganggunya peredaran darah ke otak yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih. Nah, terhentinya suplai darah ke otak ini menyebabkan otak mengalami defisit oksigen atau kekurangan oksigen. Lalu sel saraf otak ini bertugas untuk mengatur seluruh proses yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, jika pasokan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ini tidak mencapai ke otak, maka fungsi otak ini akan terhenti secara otomatis. Nah, lalu untuk otak ini harus mendapat suplai oksigen secara terus-menerus dalam jumlah yang memadai. Kekurangan suplai oksigen juga merupakan suatu gangguan. Nah, jika suplai oksigen terputus, maka dipastikan terjadinya kerusakan otak secara permanen. Lalu, karena saat itu sel otak ini mati, sel otak yang telah mati ini tidak tergantikan oleh sel baru. Nah, sehingga menyebabkan terbentuknya rongga berisi cairan. Nah, ketika stroke terjadi, maka fungsi kontrol yang dikendalikan oleh otak akan terganggu. Lalu gerakan tubuh pada pasien ini tidak lagi bisa dilakukan seperti sebelumnya. Daya ingat dan persepsi terhadap suatu keadaan juga dapat menurun. Bisa di next. Ya, untuk kedua ini topiknya itu mengenali jenis-jenis stroke. Bisa di next. Ya, pertama ini adalah stroke iskemik. Nah, stroke ini merupakan jenis stroke yang paling dijumpai, ditemukan sekitar 85% dari jumlah keseluruhan penderita stroke. Nah, stroke iskemik ini apa sih? Nah, stroke iskemik ini disebabkan karena adanya aterosklerosis. Nah, itu tuh adalah kondisi saat terjadi timbunan lemak dan kolesterol atau plak yang akan membentuk sumbatan. Nah, sumbatan tersebut terjadi di sepanjang arteri menuju otak sehingga bagian otak ini akan dilewati oleh pembuluh darah.
terus mengalami kekurangan suplai darah dan mengakibatkan kurangnya pasokan energi serta oksigen. Nah, sel otak yang kekurangan suplai oksigen ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lalu sel tersebut bisa berhenti bekerja sementara waktu atau akan mati sepenuhnya. Bisa di next. Ya, untuk yang kedua ini ada stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik ini stroke yang disebabkan karena adanya perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, aneurisma ini adalah pembengkakan pembuluh darah adalah salah satu penyebab yang umum terjadi pada penderita stroke hemoragik. Nah, seiring bertambahnya usia, akan ada satu atau beberapa bagian dari dinding pembuluh darah yang melemah. Terjadinya pembengkakan ini pada salah satu dinding pembuluh darah yang lemah bisa mengakibatkan pembuluh darah ini bisa pecah. Lalu selain mengakibatkan gangguan aliran darah ke bagian otak, pecahnya pembuluh darah arteri ini juga akan mengenakan otak dan menyebabkan jaringan otak ini membengkak. Bisa di next. Nah, jenis stroke hemoragik ini terbagi akan menjadi dua. Yang pertama ini kita akan membahas tentang perdarahan intracerebral. Nah, ini apa sih? Merupakan jenis paling umum dari stroke hemoragik. Terjadi di dalam otak biasanya pada ganglia, batang otak, otak kecil, dan otak besar. Sebagian besar pasien yang mendapatkan serangan stroke ini tidak dapat tertolong karena untuk mengatasinya memerlukan tindakan operasi yang harus dilakukan sesegera mungkin. Lalu jika jiwa pasien ini bisa diselamatkan, sebagian besar dari mereka ini efeknya akan mengalami kelumpuhan dan bisa di next. Ya, untuk yang kedua ini adalah perdarahan subarachnoid ditandai dengan perdarahan yang terjadi di luar otak, yaitu pembuluh darah yang berada di bawah otak atau di selaput otak. Nah, perdarahan ini menekan otak sehingga suplai darah ke otak terhenti. Bisa di next. Ya, untuk yang ketiga ini akan membahas tentang penyebab stroke-nya. Nah, pertama kita harus mengenali nih faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama adalah usia. Usia pada umumnya stroke ini lebih banyak terjadi pada orang-orang yang berusia di atas 55 tahun. Uh, Bertambahnya usia juga cenderung akan meningkatkan tekanan darah, risiko akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia, kondisi tubuh yang sudah tidak berfungsi sepenuhnya lagi, serta pola hidup yang berubah. Lalu yang kedua ini adanya jenis kelamin. Risiko stroke pada pria lebih tinggi, tetapi angka kematian yang dikarenakan stroke ini banyak terjadi pada kaum wanita. Lalu pada kaum wanita ini stroke banyak terjadi akibat dari kehamilan, pemakaian pil KB, migrain, dan aneurisma sakular. Untuk yang ketiga ini adanya riwayat keluarga. Nah, seseorang yang memiliki anggota keluarga seperti saudara, lalu dengan memiliki riwayat stroke akan meningkatkan risiko stroke. Para penderita stroke ini masih muda biasanya memiliki riwayat serangan stroke atau penyakit pembuluh darah iskemik pada salah satu atau anggota lainnya. Selain itu, adanya faktor predisposisi genetik mudah terkena penyakit aterosklerosis. Lalu untuk yang selanjutnya adanya cacat bawaan, yaitu seseorang yang memiliki cacat pada pembuluh darah atau CADASIL ini berisiko tinggi terhadap stroke. Jika seseorang mengalami kondisi seperti ini, umumnya mengalami stroke pada usia muda. Cacat bawaan ini juga membuat seseorang lebih berisiko terhadap stroke dibandingkan individu lain yang normal. Bisa di next. Ya, ini adalah faktor yang dapat dikendalikan atau bisa dicegah oleh orangnya sendiri, seorangnya sendiri. Ya, untuk selanjutnya yaitu hipertensi. Nah, hipertensi ini menyebabkan terjadinya gangguan fungsi dan struktur otak seseorang dengan mekanisme gangguan vaskuler. Nah, stroke ini biasanya disebabkan karena perubahan patologis pada pembuluh darah serebral dalam jaringan otak. Selain itu, hipertensi juga mengakibatkan gangguan kemampuan pembuluh darah otak, di mana aliran darah ke otak itu akan lebih kecil dibandingkan seseorang yang memiliki tekanan darah normal.
Untuk yang kedua yaitu diabetes mellitus. Eh, DM ini adalah penyakit jangka panjang yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah ya jauh di atas normal. Lalu seseorang dapat menderita DM ini memiliki kadar gula di atas 200 mg per desiliter atau pemeriksaan gula darah puasanya kurang dari 140 mg per desiliter. Lalu eh, akibat dari penyakit DM ini dapat memungkinkan stroke 2 sampai 4 kali akibat aterosklerosis cerebri, gangguan jantung atau perubahan pada darah. Lalu dilanjut untuk kelainan jantung, otak membutuhkan konsumsi pasokan oksigen sebanyak 25% dari seluruh tubuh dan menggunakan 20% curah jantung dalam semenit. Lalu kelainan jantung yang sering menjadi penyebab stroke adalah aterosklerosis, diskemia jantung, khususnya fibrasi atrium, penyakit jantung iskemik, infark miokard, dan dan gagal jantung. Selanjutnya adalah merokok. Untuk merokok ini, alasan paling sering mengapa merokok menjadi faktor risiko stroke adalah karena terjadinya perdarahan subarachnoid karena terbentuknya aneurisma. Stroke iskemik ini adanya perubahan dari arteri karotis dan terjadi perdarahan cerebral. Merokok juga memicu terbentuknya plak pada arteri, menurunkan kadar HDL dalam darah, dan meningkatkan trigliserida dalam darah sehingga memicu risiko penyakit jantung koroner. Bisa di next? Ya, eh, untuk selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini seperti yang sudah kita ketahui ya, kita ini kalau misalnya mau terhindar dari stroke itu harus melakukan kegiatan seperti berolahraga, rajin rajin berolahraga, terus eh, manfaat dari olahraganya ini dapat mengoptimalkan oksigen dalam tubuh, menurunkan asam lemak, terus menurunkan tekanan darah, terus juga berbagai penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa olahraga dapat mengeluarkan energi sebanyak 1000 sampai 1999 kalori per minggu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kehamilan. Kehamilan ini wanita yang merasa sehat dan tidak menderita hipertensi dapat mengalami hipertensi selama mengandung, terutama pada 3 bulan terakhir sebelum melahirkan. Bila hal ini terjadi, maka akan membahayakan ibu maupun bayinya. Selain itu, perempuan yang mengonsumsi pil kontrasepsi dan merokok juga akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Bisa nih deh, next. Eh, ya, untuk selanjutnya sini ada photo dari stroke ya. Itu yang pertama itu dari faktor resiko yang sudah dijelaskan tadi oleh Novi. Contohnya itu ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, terus ada dari gaya hidup dan merokok. Yang mana itu bisa apa meningkatkan lemak atau kolesterol dalam darah. Yang mana tuh nanti lemaknya tuh eh, apa bisa berubah jadi nekrotik terus dia berdegenerisasi yang mana nanti itu lemak yang sudah nekrotik itu akan di apa ya diselubungi oleh atau diinfiltrasi sama limfosit yang mana itu bisa jadi berubah jadi trombus atau gumpalan darah yang mana tuh bisa menyebabkan ke sebelah kanan tuh penyempitan pembuluh darah yang mana aliran darahnya jadi lambat terus menjadi turbulensi yang mana eritrositnya tuh jadi gumpal. Nah, yang mana lalu dilanjutkan jadi endotel rusak. Jadi itu endotel itu lapisan sel-sel tipis yang ada di bagian dalam pembuluh darah yang mana itu bisa rusak. Nah, terus yang mana cairan plasmanya bisa eh, hilang atau plasma darah yang untuk membawa sel darahnya itu. Jadi kalau rusak, jadi plasma darahnya itu nggak bisa apa ya mendistribusikan darah ke otak, yang mana bisa menyebabkan edema cerebral.
yang menyebabkan itu TIK-nya atau tekanan intrakranialnya meningkat. Balik lagi ke yang tadi yang infiltrasi limfosit yang mana menyebabkan eh, aterosklerosis yang tadi sudah jelaskan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah akibat dari yang tadi penumpukan plak di dinding pembuluh darah yang mana bisa menyebabkan gumpalan darah di cerebral yang mana itu artinya stroke non hemoragik yang bisa menyebabkan metabolisme dalam otaknya terganggu yaitu penurunan suplai darah dan oksigen di otak yang bisa menyebabkan gangguan perfusi jaringan cerebral yang tergantung dari eh, kerusakan di mana itu bisa menyebabkan masalah-masalahnya itu contohnya bisa ada gangguan mobilitas fisik terus bisa orang atau ada kerusakan komunikasi verbal atau dianya pelok terus karena dari TIK-nya meningkat ya jadinya tuh pasiennya merasa nyeri atau pusing. Balik lagi ke yang infiltrasi limfosit bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku yang mana kalau pembuluh darahnya itu udah nggak kuat nah aliran darahnya itu bisa pembuluh darahnya itu pecah yang mana menyebabkan artinya tadi stroke hemoragik juga bisa ke kompresi jaringan otak terus herniasi otak atau kondisi otaknya tuh kayak tertekan atau terdorong sehingga posisi otaknya tuh bergeser. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang gejala stroke. Bisa di next. Ya, untuk pertama, gejala stroke yang dapat dikenali yaitu munculnya tanda-tanda kehilangan rasa atau lemak pada wajah, bahu, atau kaki yang biasanya terjadi hanya pada separuh bagian tubuh. Selanjutnya, merasa bingung, kesulitan berbicara, bicara pelo, atau sulit untuk menangkap kata-kata orang lain, mengalami gangguan penglihatan secara tiba-tiba, lalu selanjutnya tiba-tiba merasa sulit untuk berjalan, pusing mendadak, atau kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya itu secara mendadak merasa sakit kepala yang sangat amat tanpa diketahui penyebabnya secara jelas, nyeri pada leher yang bisa disertai sakit kepala, rasa pusing atau bahkan pingsan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, dan yang terakhir yaitu nyeri pada bagian dada. Gejala ini sering terjadi pada penderita sakit jantung juga. Rasa nyeri yang dirasakan pada dada yaitu seperti tertusuk-tusuk. Bisa di next. Ya, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang untuk stroke. Next. Ya, yang pertama ini ada CT scan, yaitu pemeriksaan pakai sinar X. Ya. Biasa itu untuk memeriksa keadaan dari otak seseorang. Nah, yang mana itu tujuan dari pemeriksaan CT scan ini untuk identifikasi penyebab stroke itu stroke-nya apakah stroke hemoragik atau non hemoragik. Nah, untuk CT scan ini harus nggak bisa dilakuin nggak bisa dilakuin sekali doang karena untuk dikonfirmasi harus dilakukan pemeriksaannya tuh kira-kira di pemeriksaan ulang 48 sampai 72 jam. Nah, setelah pemeriksaan pertama yang tadi, selanjutnya ini ada diagnosisnya itu dengan MRI, yaitu pemeriksaan penceritaan menggunakan medan magnet atau gelombang radio kuat untuk menghasilkan gambaran otak. Untuk MRI ini tuh lebih 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 menghasilkan gambaran yang lebih rinci sehingga lebih memungkinkan identifikasi serangan stroke-nya itu di bagian yang mananya. Tapi kekurangannya itu dari MRI itu lebih untuk deteksinya lebih lama dibandingkan dari CT scan dan masih minim itu di ketersediaannya di rumah sakit. Selanjutnya ada tes menelan. Yaitu caranya tuh dengan meminum beberapa sendok air. Nah, kalau pasiennya itu bisa minum tanpa tersedak sama batuk, volume air yang diminum itu ditambah dengan meneguk setengah gelas air. Di mana tes menelan ini untuk mencegah infeksi paru-paru karena salah satu gejala dari stroke itu kesulitan menelan.
yang mana bisa meningkatkan risiko paru-parunya tuh kemasukan makanan dan air. Bisa di next. Ya, selanjutnya untuk pemeriksaan diagnostiknya itu ada dari tes jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu ada ekokardiogram, yaitu suatu tindakan pencitraan menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan sonogram jantung. Untuk pemeriksaannya itu ada dua macam. Pertama itu ada yang transtoraik, itu pendeteksian dengan menggunakan alat ultrasound yang diletakkannya itu di dada. Yang kedua itu ada yang transofageal, untuk pendeteksiannya itu menggunakan alat ultrasonik dimasukkan ke saluran makanan. Yang mana tujuannya itu untuk menghasilkan gambaran pembukaan darah dan kerusakan lain. Untuk selanjutnya itu ada ultrasonografi untuk memeriksa apakah ada penyempitan atau penggumpalan di dalam pembuluh darah di otak. Untuk ultrasonografi ini digunakan untuk mengambil gambar dari arteri karotis di leher dan menunjukkan aliran darah ke otak serta dapat menunjukkan apakah di pembuluh darah otaknya itu terjadi aterosklerosis. Yang terakhir ini ada angiografi. Metodenya itu memberikan informasi terjadinya anuresma pada pembuluh darah otak. Metodenya ini dilakukannya itu dengan cara menyuntikkan pewarna melalui arteri tulang belakang atau karotis. Jadi next. Ya, selanjutnya ada pencegahan stroke. Ya, yang pertama ini ada pengendalian kadar kolesterol dalam darah. Eh, untuk pengendalian kadar kolesterolnya itu terutama untuk penderita di dislipidemia dengan diet dan obat penurun kadar lemak. Untuk target kolesterolnya itu kurang dari 100 miligram, sedangkan bagi yang penderita risiko stroke yang tinggi itu mencapai kolesterolnya itu kurang dari 70 miligram. Selanjutnya ada mengontrol tekanan darah, yang mana harus dikendalikan ya, kalau bisa itu nggak nyampe 140 per 90 mmHg. Sedangkan untuk yang dianya ada penyakit seperti diabetes sama ginjal, untuk target tekanan darahnya itu sekitar 130 per 80 mmHg. Selanjutnya juga ada pengendalian gula darah, karena kan yang tadi faktor resiko stroke itu salah satunya diabetes. Jadi sehingga pengendalian gula darah dalam stroke ini perlu dilakukan. Yang mana kita tuh harus memeriksakan gula darahnya itu secara teratur. Nah, untuk targetnya itu kadarnya itu kurang dari 7%. Selanjutnya untuk pencegahannya yang pertama, selanjutnya yang selanjutnya ini ada berhenti merokok, karena merokok juga dapat meningkatkan risiko dua kali lipat, karena pembuluh darahnya tuh bisa mengeras dan kemudian memungkinkan mengakibatkan pembekuan darah. Selanjutnya ada kita melakukan olahraga secara rutin kayak tadi. Selanjutnya ada kurangi konsumsi garam untuk mencegah tekanan darah tinggi. Jadi kita kalau makan garam itu harus dibatasi kurang lebih ya per hari itu 6 gram. Selanjutnya ini ada kurangi stres dan istirahat yang cukup, karena stres yang berkepanjangan dan kurangnya waktu istirahat juga dapat meningkatkan tekanan darah. Menurut WHO, dengan cara selalu berpikir positif dan dengan jiwa yang sehat, menyelesaikan tugas-tugas kita itu satu persatu, bisa bersikap ramah dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta mensyukuri hidup. Jadi next. Ya, selanjutnya sini ada makanan-makanan yang dapat menurunkan risiko stroke. Bisa dilihat sini bisa ada asam folat, vitamin B6, B12, dan riboflavin yang untuk mencegah peningkatan homosistein. Selanjutnya ada susu yang mengandung protein, kalsium, zinc,
dan vitamin B12 yang memiliki efek protektif terhadap stroke. Selanjutnya itu ada ikan ikan tuna dan salmon yang mengandung omega 3. Terus ada buah dan sayur yang kaya vitamin serta antioksidan. Terus ada kebiasaan diet kayak buah dan sayur yang bervariasi minimal 5 porsi tiap hari. Lalu mengkonsumsi teh hitam dan teh hijau yang mengandung antioksidan tinggi. Saya di next. Ya, di sini ada golden time dari pencegahan serangan stroke. Jadi golden time itu atau waktu emas adalah waktu yang tepat untuk penanganan serangan stroke yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk waktu dari golden time ini kurang lebih 3 jam setelah serangan stroke, dan pada waktu tersebut penderitanya itu harus segera mendapatkan penanganan. Adanya penanganan ini yang tepat selama waktu golden time-nya itu akan kemungkinan lebih menyelamatkan nyawa penderita. Nah, tapi jika waktu emasnya itu terlewati, kerusakan otaknya itu bisa menyebar lebih luas sehingga penanganannya akan lebih kompleks. Kerusakan otak yang menyebar itu bisa menyebabkan kelumpuhan hingga kematian pada seseorang. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada konsep dasar asuhan keperawatan paliatif. Yang pertama ini ada pengkajian umum ya teman-teman. Biasa ada identitas klien dan identitas penanggung jawab yang biasa berisi nama, umur, tempat, dan tanggal lahir, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada riwayat kesehatan klien, di mana itu ada keluhan utama. Biasanya itu adanya gangguan motorik kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicaranya pelot, tidak dapat komunikasi, nyeri kepala, gangguan sensorik, dan lain-lainnya. Lalu ada riwayat penyakit sekarang, itu biasanya eh, adanya nyeri, kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, kesulitan bicara, dan juga kehilangan keseimbangan. Selanjutnya ada riwayat kesehatan terdahulu. Di sini kita menanyakan apakah pasien di masa lalunya memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, diabetes, riwayat trauma kepala, gangguan pembekuan darah, dan juga lain-lainnya. Lalu ada riwayat kesehatan keluarga. Di sini itu berisi tentang apakah anggota keluarga pernah menderita penyakit yang sama dengan klien alami saat ini. Lalu ada pengobatan yang pernah atau sedang dilaksanakan. Contohnya itu kayak pemberian obat trombolitik atau dan juga pengobatan nyeri atau pengobatan untuk kondisi penyerta lainnya. Lalu ada pola aktivitas sehari-hari. Yang pertama ada kebersihan diri. Di sini kita pada orang sakit membutuhkan bantuan ya untuk melakukan perawatan hygiene secara rutin, apalagi pada pasien yang menderita stroke. Selanjutnya itu ada aktivitas atau istirahat. Merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas kah? Karena adanya kelemahan, kehilangan sensasi. Lalu apakah pasien merasa mudah lelah, susah beristirahat? Apakah pasien juga mengalami gangguan tonus otot yang terjadi biasanya karena kelemahan. Selanjutnya itu ada eliminasi. Eliminasi ini tanyakan bagaimana perubahan pola kemihnya seperti uh, inkontinensia inkontinensia urin atau anuria. Selanjutnya itu ada makanan atau cairan. Bagaimana nafsu makannya? Apakah nafsu makannya hilang? Apakah ada mual-mual setelah fase akut? Atau ada peningkatan TIK? Selanjutnya itu apakah ada kesulitan menelan? Yaitu gangguan pada refleks palatum atau faringealnya. Lalu ada nyeri. Biasanya itu pasien sakit kepala dengan intensitasnya yang berbeda. Lalu ada keamanan dan kenyamanan, kaji motorik atau sensoriknya, masalah penglihatannya, perubahan persepsi terhadap orientasi tentang tubuh, kesulitan melihat objek, dan lain-lainnya. Lalu boleh di next. Dan di sini ada pengkajian aktivitas sehari-hari menggunakan format ECOG atau Eastern Cooperative Oncology Group. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Boleh di next. Di sini ada pengkajian 4 domain. Yang pertama itu ada pengkajian fisik, pengkajian nyeri.
Biasanya pada pengkajian nyeri ini bisa menggunakan format ESAS ya. Ini kayak gambar yang di sebelahnya. eh, Edmonton Symptom Assessment System. Boleh di next. Bisa juga pada pengkajian nyeri pada pasien sadar bisa menggunakan format OPQ RST UV. Boleh di next. Lalu ada pengkajian nyeri pasien sadar melalui visual pain scale. Untuk pasien yang tidak sadar, pengkajian nyerinya bisa menggunakan behavioral pain scale. Di sini ada penilaiannya ya, apakah pasien terlihat tenang, rileks, atau tidak ada pergerakan, atau kurang vokalisasi, dan lain-lainnya. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pengkajian kelelahan atau fatigue. Jadi pada pengkajian ini, pada pasien paliatif melibatkan identifikasi dan juga penilaian terhadap gejala kelelahan yang dialami oleh pasien. Di sini menggunakan format FSS atau Fatigue Severity Scale. Boleh di next. Lalu ada pengkajian head to toe. Pada pengkajian head to toe ini kita bisa mengkaji keadaan umum dan tingkat kesadarannya. Bagaimana kayak biasanya tingkat kesadarannya normal atau tidak ada penurunan kesadaran atau bagaimana. Selanjutnya itu ada juga pemeriksaan saraf kranial. Nervus 1 itu tidak ada kelainan pada fungsi penciuman. Nervus 2 biasanya terjadi gangguan lapang pandang. Nervus 3, 4, dan 6 biasanya ada kesulitan menggerakkan mata ke arah tertentu. Lalu pada nervus 5 biasanya kehilangan sensasi pada wajah dan kesulitan untuk mengunyah. Untuk nervus 7, wajahnya asimetris, otot wajah tertarik ke bagian sisi yang sehat, kehilangan kontrol pada ekspresi wajah, seperti sulit tersenyum atau menutup mata atau mulut agak miring atau pelok. Boleh di next. Lalu nervus 8 itu gangguan pendengaran atau tuli, vertigo, mual, dan masalah keseimbangan lainnya. Untuk nervus 9 dan 10 biasanya kesulitan menelan, bicaranya cadel, kesukaran membuka mulut, kehilangan refleks muntah. Untuk nervus yang selanjutnya 11 sulit mengangkat bahu dan tangan dan memutar kepala. Untuk nervus yang terakhir yaitu lidah asimetris, terdapat deviasi pada satu sisi dan fasikulasi, kesulitan bicara dan juga menelan. Boleh di next. Lalu ada pemeriksaan jantung. Biasanya pemeriksaan denyut nadi, tekanan darah, auskultasi jantung untuk mendengar adanya murmur atau bunyi jantung abnormal. Lalu untuk paru-paru memeriksa tanda-tanda gagal napas seperti penggunaan otot bantu pernapasan, adanya rongki, wheezing, atau penurunan suara napas. Lalu pada abdomen adanya keluhan sulit menelan, nafsu makan yang menurun, adanya mual muntah pada fase akut. Selanjutnya juga ada pola defekasi, biasanya terjadi konstipasi akibat dari penurunan gerak peristaltik usus. Lalu ada ekstremitas, biasanya untuk orang-orang yang stroke itu ada kekakuan pada ekstremitas. Lalu ada genitalia, terdapat permasalahan pada sistem urinaria atau miksi. Boleh di next. Lalu ada pengkajian sosial. Pengkajian sosial ini ada dukungan keluarga, biasanya ditanyakan terkait siapa yang tinggal bersama pasien, apakah pasien memiliki anak atau keluarga, dan juga apakah pasien memiliki kekhawatiran mengenai tentang keluarga ataupun hubungan pribadinya. Lalu ada dukungan emosional dan sosial, tanyakan apakah pasien memiliki teman dekat, tetangga dekat, komunitas, grup, arisan, dan perkumpulan lainnya. Lalu untuk kondisi praktikal, tanyakan bagaimana pasien mengatur dirinya yang sedang sakit dengan sakit yang dideritanya. Lalu yang keempat itu ada harapan harapan pasiennya. Tanyakan apa keinginan pasien mengenai tujuan perawatan yang akan dicapai. Selanjutnya itu ada pengkajian spiritual. Di sini ada atau sumber harapannya. Tanyakan apa yang memberikan pasien harapan pada saat pasiennya sakit. Lalu untuk O itu organisasi agama. Tanyakan apakah pasien merupakan bagian atau anggota dari suatu agama atau spiritual. Lalu ada P atau spiritualitas pribadi atau dan praktik. Di sini ditanyakan apakah aspek keyakinan spiritual pasien yang menurut pasien ini bisa bermanfaat dan bermakna secara pribadi. Lalu yang E itu
efek pada perawatan medis dan masalah akhir kehidupan. Di sini menanyakan bagaimana keyakinan pasien dapat mempengaruhi jenis perawatan yang akan diberikan pada perawat pada pasien selama melakukan perawatan. Lalu yang terakhir ini ada pengkajian psikologis. Di sini yang pertama itu menanyakan bagaimana suasana hati pasien pada saat pasien melakukan perawatan. Lalu penyesuaian terhadap sakit, tanyakan bagaimana pemahaman pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Lalu untuk dukungan sosial yang menguatkan, sama seperti tadi, tanyakan siapa saja sumber dukungan pasien saat sakit. Lalu ada total pain, tanyakan apakah ada masalah lain psikologi, sosial, spiritual yang dialami yang berkontribusi terhadap gejala yang dialami. Lalu yang terakhir itu ada riwayat sakit yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya. Ditanyakan apakah ada riwayat masalah kesehatan mental sebelumnya. Boleh di next. Di sini diagnosa keperawatan. Untuk yang kesejahteraan fisiknya adanya gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan menurunnya suplai O2 ke otak. Lalu yang kedua ada nyeri kronis berhubungan dengan kerusakan sistem saraf dan penekanan saraf. Yang ketiga ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kendalian otot, adanya penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot dan juga nyeri. Lalu ada gangguan komunitas verbal berhubungan dengan kerusakan neuromuskular, kerusakan sentral bicara, ada defisit perawatan diri akibat dari kelemahan. Yang keenam ada risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Lalu untuk kesejahteraan sosial itu ada coping keluarga tidak efektif berhubungan dengan perubahan status kesehatan anggota keluarga. Boleh di next. Untuk kesejahteraan psikologis itu ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Yang kedua itu ada keputusasaan berhubungan dengan penurunan kondisi fisiologisnya. Lalu untuk yang terakhir kesejahteraan spiritual itu ada distress spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis yaitu stroke. Ya, dilanjutkan. Ini ada perencanaan secara garis besar nanti dirincikan di slide selanjutnya untuk yang kesejahteraan yang fisik, gangguan perfusi jaringan ini untuk kriteria hasilnya itu perfusi cerebral meningkat. Nah, ini intervensi yang nanti diberikan adalah manajemen tekanan intrakranial. Lalu, Kenapa suaranya kecil, Naswa? iya Ibu, Deketin intinya. ya baik Ya, Ibu. Ya, ya kedengeran. izin apakah sudah terdengar? Sudah Naswa, boleh dilanjut. Ya, oke, boleh. Ya, Lanjut. baik. Dilanjutkan untuk yang nyeri kronis karena kerusakan sistem saraf dan penekanan saraf ini nanti kriteria hasilnya ini nanti tingkat nyerinya menurun dan intervensi yang akan dilakukan adalah manajemen nyeri dan perawatan kenyamanan. Untuk gangguan mobilitas fisik dan diharapkan mobilitas fisiknya meningkat dengan intervensi dukungan ambulasi. Lalu gangguan komunikasi verbal karena kerusakan neuromuskular eh, diharapkan komunikasi verbalnya meningkat dengan promosi komunikasi defisit bicara. Bisa di next. Ya, untuk eh, dilanjutkan masih di fisik, ada defisit perawatan diri karena kan kelemahan ya stroke eh, tidak bisa bergerak. Lalu diharapkan perawatan diri meningkat dengan dukungan perawatan diri pada keluarga. Dari keluarga dan keenam resiko defisit nutrisi karena ketidakmampuan menelan makanan diharapkan nanti status nutrisinya membaik dengan intervensi manajemen nutrisi. Lalu untuk yang sosial karena coping keluarga tidak efektif dilakukan dukungan coping keluarga dan diharapkan coping keluarga meningkat. Bisa di next. Ya, untuk psikologis karena pasien stroke itu ada kecemasan, dilakukan reduksi ansietas atau uh,
pengurangan ansietas agar tingkat ansietasnya menurun. Lalu keputusasaan karena kondisi struknya itu dilakukan promosi harapan dengan kriteria hasil harapan meningkat. Dan yang terakhir adalah spiritual, distress spiritual karena kondisi penyakit kronis yaitu stroke, dilakukan dukungan spiritual dengan harapan status spiritualnya membaik. Bisa di next, Kak. Ya, ini ada rinciannya dari gangguan perfusi jaringan cerebral. Kita diobservasi penyebab peningkatan TIK, lalu tanda dan gejala dan CVP, serta terapeutika ini berikan posisi semivolar dan hindari manuver falsafah. Bisa dibaca untuk selanjutnya, bisa di next. Ya, untuk nyeri kronis seperti biasa kita manajemen nyeri ya, PQRST, diobservasi PQRST-nya, lalu kita lakukan teknik non farmakologis atau jika perlu pemberian analgesik. Bisa di next, Kak. Nah, ini ada tambahan juga untuk perawatan kenyamanan seperti memberikan kompres dingin atau hangat atau pemijatan dan terapi-terapinya. Bisa di next, Kak. Lalu untuk gangguan mobilitas fisik kita bisa melatih rentang gerak pasien gitu, bisa pakai ROM pasif dan ROM aktif, tapi biasanya untuk pasien stroke itu memakai ROM pasif. Lalu bisa di next, Kak. Next. Udah. Ya, untuk gangguan komunikasi verbal, kita biasanya karena ini promosi komunikasi ya, untuk komunikasi pada pasien dan perawat kita pakai menulis atau bisa dari keluarga pasien, lalu anjurkan bicara perlahan kepada pasien. Bisa di next, Kak. Ya, untuk defisit perawatan diri ini kita karena pasien stroke itu uh, aktivitasnya dibantu, jadi kita menyarankan kepada keluarga untuk membantu uh, aktivitas pasien, terutama untuk perawatan diri pasien. Jadi kita mengajarkan pada keluarga cara memandikan pasien yang benar. Lalu bisa di next. Dan ini resiko defisit nutrisi, kita melakukan manajemen nutrisi eh, seperti oral hygiene sebelum makan, lalu menentukan pedoman dietnya seperti memberikan tinggi serat, kalori, dan protein. Bisa di next, Kak. Dan ini untuk coping keluarga tidak efektif, kita memberikan dukungan seperti memfasilitasi eh, mengungkapkan perasaan antar keluarga, lalu mengidentifikasi konflik nilai dan jika kalau perlu memfasilitasi anggota keluarga melalui proses kematian atau berduka. Bisa di next, Kak. Nah, ini untuk ansietas kita lakukan terapi-terapi ansietas kepada pasien seperti teknik relaksasi dan menemani pasien untuk mengurangi kecemasan. Bisa di next, Kak. Nah, untuk keputusasaan kita melakukan promosi harapan pada pasien seperti memberikan eh, latih melatih pasien untuk mengenang dan menikmati masa lalu, lalu mengingat, oh ya udah, bisa dilanjutkan untuk spiritual. Ini distress spiritual. Kita memfasiliti pasien untuk melakukan kegiatan ibadah seperti nanti ada kunjungan untuk ustadznya. Lalu bisa di next, Kak. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kasus fiktif. Hmm. Seorang laki-laki berusia 45 tahun yang didiagnosa dengan glioblastoma multiforme atau tumor otak ganas yang berasal dari sel-sel glial.
Pasien telah menjalani operasi, kemoterapi, radioterapi, namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pasien mengalami penurunan kesadaran, sakit kepala, muntah, kejang, dan kelumpuhan sebagian. Pasien tinggal bersama istrinya dan dua anaknya yang merawatnya sehari-hari. Pasien dan keluarganya mengetahui bahwa kondisi pasien sudah tidak dapat disembuhkan lagi dan diperkirakan hanya memiliki waktu hidup beberapa minggu lagi. Perawat yang bertanggung jawab atas pasien melakukan asuhan keperawatan pada pasien terminal illness. Next slide, oke. Selanjutnya ada pengkajian. Oke. Di sini ada data demografi, inisial pasien ada Tuan A, berusia 45 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Maret 1980, jenis kelaminnya laki-laki, beragama Islam, alamatnya di Jakarta Selatan, pasien sudah menikah dan dirawat di ruang Cempaka. Next slide. Ya, di sini ada riwayat kesehatan. Yang pertama ada keluhan utama. Pasien mengeluh nyeri di bagian kepalanya, mengalami muntah, kejang, serta mengeluh sebagian tubuhnya tidak dapat digerakkan atau mengalami kelumpuhan sebagian. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, pasien menderita penyakit tumor otak ganas. Keluarga mengatakan pasien sempat mengeluh sakit kepala dengan skala 7 yang dihitung berdasarkan pengkajian nyeri BPS. Lalu pasien mengalami muntah 3 kali dalam sehari, mengalami kejang dan kelumpuhan sebagian pada tubuh di bagian kiri. Saat diperiksa, didapatkan TTV-nya yaitu tekanan darahnya 80/50, nadinya 65 kali per menit, teraba dangkal dan irreguler, lalu pernapasannya 23 kali per menit dangkal, dengan suhunya 36 derajat. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran dari kompos mentis menjadi somnolen dengan nilai GCS-nya 9. Next slide. Oke, di sini ada riwayat penyakit dahulu. Pasien pernah dirawat selama 1 bulan di rumah sakit yang berbeda karena penyakit yang sama. Lalu untuk riwayat kesehatan keluarganya, istri pasien mengatakan ayah pasien memiliki riwayat penyakit tumor ganas seperti pasien dan ibu pasien memiliki riwayat diabetes mellitus. Untuk riwayat pengobatan, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sudah menjalani operasi kemoterapi dan radioterapi, namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sementara untuk kesadaran pasiennya itu, pasien dan keluarganya memiliki kesadaran open awareness atau pasien dan keluarganya sudah mengetahui nih kondisi pasiennya itu seperti apa. Lalu untuk faktor yang perlu dikaji, yang pertama itu ada kebersihan diri. Untuk kebersihan diri pasien, eh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tampak bersih ya, karena selama dirawat pasien diberikan personal hygiene oleh perawat. Nggak jarang juga pasien dibantu oleh istri dan anaknya untuk membantu merawat kebersihan diri pasien. Untuk selanjutnya ada rasa nyeri. Bisa di next. Oke, di sini eh, untuk mengukur skala nyerinya, kelompok menggunakan OPQRST sampai V, yang dimana O-nya itu onset dengan pertanyaan yaitu kapan terjadi, berapa lama, dan seberapa sering. Lalu keluarga pasien mengatakan pasien mengeluh nyeri sudah terasa saat menderita stroke sejak 3 tahun yang lalu. Nyerinya itu berlangsung selama 10 menit dan dirasakan hilang timbul tetapi sering. Untuk provokingnya itu, keluarga mengatakan nyeri yang dirasakan pasien dipicu karena penyakit stroke-nya yang sudah parah dan sudah lama. Nyeri juga semakin memburuk saat pasien melakukan pergerakan atau beraktivitas. Untuk kualitinya, pasien mengeluh nyeri hebat, rasanya seperti ditusuk-tusuk dan terbakar. Untuk regionnya, nyeri hebat di bagian kepala atau di lokasi tumor otaknya, lalu nyeri menjalar sampai hampir ke seluruh tubuh. Next slide. Bentar ya. Kamu judulnya apa sih tadi? Coba di atas. Untuk Coba. severity-nya, nyerinya Tunggu. pada skala Ini 1. jangan diterusin dulu. Jaki. Lalu untuk treatmentnya, Ini siapa yang keluarga pasien mengatakan bacain? pasien sudah menjalani berbagai macam pengobatan. Moya, Halo. maaf. Eh, Kok nggak dengar ya? Moya, maaf. Oh Mungkin ya, ada interupsi ini dari Bu Nelly. coba judul kamu apa? Judul kamu apa sih? Nah, asuhan keperawatan paliatif pada pasien stroke kan? Terus yang kamu bahas kenapa pasien glioblastoma? Glioblastoma itu apa? Nggak ada tuh riwayat stroke dia. Terus kamu juga di situnya stroke.
Berarti nyonteknya nyontek banget ya, itu asuhannya. Coba kamu cek tuh. Udah bagus-bagus kamu teorinya, mana gambaran kasusnya nggak ada ke sana. Ya, silakan kamu perbaiki dulu. Oke, maaf ya, saya stop aja, buang-buang waktu saya, sayang. Ya, oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tingkat 4 loh ya, Ibu ingetin kamu. Udah tingkat 4. Ya.